Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususan murid dan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Andong. Saya bukan siapa-siapa, tetapi sebagai sesama murid dan santri, saya mengajak mari kita bersama-sama belajar, memahami dan mengamalkan dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa taala, dawuh-dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dawuh-dawuh para ulama, khususan hadratus Syekh Maulana Arif Billah Abaki Haji Masud rahimahullah semamu kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah. Zikir lataif 7. Lataif 1, latifatul qalbi. Tempatnya di bawah susu kiri, kira-kira 2 jari miring ke kiri 1 jari. 2, latifatul roh. Tempatnya di bawah susu kanan, kira-kira 2 jari miring ke kanan 1 jari. 3, latifatul sirri. Tempatnya di bawah susu kiri, arah dada sebelah hati sanubari. 4, latifatul khawfi. Tempatnya di bawah susu kanan, arah dada sebelah latifah roh. 5, latifatul ahfa. Tempatnya tepat tengah-tengah dada. 6, latifatul nafsin natiqah, yaitu otak arah jidat. 7, latifah jami'ul badan, yaitu seluruh badan zahir batin. Jadi di sini saya bukan mentalkin atau tarbiyah zikir, tapi saya hanya membaca kitab dan mengajak mengingat-ingat ajaran guru. Sebab di sini digunakan. Sebab yang boleh mentalkin, mengajari zikir hanya seorang guru mursyid. La ilaha illallah. Pertama, memanjangkan kalimat la, dibaca tebal. La, dari pusar sampai otak. La. Kemudian memanjangkan lafaz ilaha dari otak sampai belikat kanan. La ilaha, tembus ke belakang sampai ke belikat kanan. Kemudian memanjangkan lafaz illallah dari belikat kanan sampai hati sanubari. La ilaha illallah, memukulkan, menghunjamkan ucapan illallah pada hati sanubari supaya goncang bergetar masuk pada semua lataif. Kemudian melirik makna la ilaha illallah dengan memohon dan mengharap ampunan, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersihkan dan kita isi lataif-lataif yang ada pada diri kita dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Orang yang bisa khusyuk khudur dalam berzikir pasti akan mudah juga khusyuk khudur dalam sholat. Belajar zikir sama dengan belajar sholat. Ketika zikir la ilaha illallah, lakukan dengan wukuful qalbi, muraqabah, ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan melihat Allah atau yakin dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munajatnya 1, yaitu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya Allah. Itu munajatnya orang zikir. Kemudian selesai zikir la ilaha illallah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam lamul jalalah, tebal. Jadi bukan la tapi la, bainal lam wal ha, di dada. La illallah, la ilaha illallah, itu aslinya
Kemudian la ilaha illallah, ilahnya disirrikan, dibaca dalam hati. Kenapa? Karena afdhalul zikri zikrul khafi. Jadi dapat 2 pahala, zikir jahar dan sirri. Jadi aslinya la ilaha illallah. Kemudian la illallah, la illallah, la illallah, terus. La ilaha illallah nafas akhir kalimat. Jadi la illallah nafas, la illallah nafas, dan seterusnya. La ilaha illallah 2 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, jumlah 24 huruf. Jadi bisa menghapus dosa 24 jam. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa ada zikir lisan, jinan, jawareh. Lisan yaitu la ilaha illallah, Allah, Allah atau anfasu, Allah. Jinan hati, tafakur, ikhlas, ridho, tawakal dan lain-lain. Al-jawarih taat ibadah. Makanya orang yang ahli taat ibadah, walaupun zikirnya sedikit, bisa juga dianggap ahli zikir yang banyak. Sebaliknya ahli maksiat, walaupun lisannya banyak zikir, bisa juga dianggap zikir yang sedikit. Zikir yang sedikit. Kemudian anasirul insaniyah, unsur manusia, itu ada 2, alamul amri dan alamul khalqi. Alamul amri terdiri dari 1 latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa. Ini bisa berubah dengan zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah yang digurukan. Kemudian ada alamul khalqi yang isinya latifatun nafsi, air, angin, api, tanah. Air sifatnya pendendam, angin takabur, api pemarah, tanah rakus. Kemudian latifatun nafsi, harus mujahadatun nafsi. Yang harus dimujahadai 1 nafsu ammarah, yang isinya kibrun, khirsun, sahwat, hasadun, wadabukhlun, hikdun dan lain-lain. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Setelah mujahadah, maka nafsu ammarah naik menjadi lawamah, penyesalan. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian mujahadah lagi naik menjadi mutmainnah, makom salih. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Selanjutnya nafsu mulhamah, dapat ilham. Dapat ilham ilmu, tawadu, qanaah, sakha, sabar, syukur dan seterusnya. Seperti dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kelima, radiyah mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ridho pada Allah, ikhlas, ma'rifat, tajalli afal. Kemudian yang terakhir, nafsu kamilah, makom tajallil asma' wasifat, yaitu makomnya para mursyid kamil. Kemudian zikir istighosah, ada zikir istighosah ba'da maghrib subuh, ada ba'da isya, ada zikir istighosah lel khusus wali kutub. Makanya zikir yang dibawa guru antara lain 1 zikir nafi isbat, la ilaha illallah, dari paling bawah jahar idrisiyah, la ilaha illallah, naik
Syadziliyah, la illallah. Naik Malikiyah, la illallah. Naik terus sampai setinggi-tingginya nafas, setinggi-tingginya teriak, yaitu Hamzaiyah. Kemudian ada juga zikir muraqabah, anfas hu Allah. Ada juga zikir hibdul anfas 25 detik. Hu 10 detik, kemudian berhenti di atas, kemudian turun, dimasukkan Allah. Jadi hu Allah 10, 5, 10, 25. Ada juga zikrul maut, rabitatul qabri. Ada juga zikir rabita mursyid. Ada juga zikir antara hati dan lisan, nekuk lidah. Sekian pembahasan kita kali ini, dan insya Allah lain waktu kita sambung kembali bab-bab berikutnya, dan kita saling berdoakan semoga manfaat dan bisa mengamalkan dawuh-dawuh tersebut. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada salah-salah kata mohon diluruskan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.